Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, dan agama ini adalah agama yang benar, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita hamba-hamba Allah yang ditakdirkan lahir sebagai orang Islam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga para mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat, pagi ini kita akan ingatkan kembali bahwa semua para rasul itu, para nabi, memiliki 4 sifat yang sangat terpuji. Sifat asasi seorang rasul dan seorang nabi. Juga sifat-sifat ini harus kita ikuti. Kita juga diberi kesempatan untuk meneladani 4 sifat para rasul itu. Yang pertama adalah as-siddiq. Siddiq artinya yang benar. Benar sekali seorang rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat dasar nabi, yakni as-siddiq. Mereka itu tidak memiliki sedikit pun sifat yang berlawanan dengan as-siddiq itu. As-siddiq benar, al-kadzab dusta. Jadi para nabi, Nabi Muhammad juga tidak ada sedikit pun dusta di dalam dadanya. Yang ada adalah kebenaran, benar, tindakannya benar, ucapannya benar, semua yang dilakukan oleh para nabi itu benar. Kenapa? Yang pertama memang sifat dasar mereka sebelum jadi rasul sudah benar. Sebelum diangkat menjadi rasul, menerima wahyu, sifat dasar itu sudah ada sama mereka. Apalagi setelah menjadi rasul. Jadi tidak ada dari para rasul itu sebelum diangkat rasul pencuri misalnya dia, pendusta, pembunuh, penzina, itu tidak ada. Semua para rasul itu bersih, dijaga oleh Allah SWT. Sebelum menjadi rasul tidak pernah berbuat apapun. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah syirik. Sejak kecil sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat itu kemudian dibolehkan kepada kita, bukan dibolehkan, malah dianjurkan. Walaupun nanti tidak mampu, kita tidak mampu. Umatnya tidak mampu seperti Rasulullah, sangat jujur, Sebagai umatnya mungkin kita pernah tidak jujur, pernah berbuat tidak jujur, tetapi dengan kita selalu istighfar kepada Allah, mungkin dosa-dosa kita, dusta-dusta kita diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, menjadi orang jujur juga. Bagaimana jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul pun sudah terbukti. Waktu muda beliau digelar dengan Al-Amin. Al-Amin yang jujur juga artinya, yang benar, Sudah diberi gelar oleh masyarakatnya dan dipercaya
oleh masyarakatnya bahwa Muhammad itu seorang yang paling jujur. Mereka mulai percaya kepada Muhammad. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa ketika Muhammad berusia 35 tahun. Ini harus diingat. Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, artinya 5 tahun lagi belum menjadi Rasul. Itu terjadi banjir bandang di kota Mekah. Banjir bandang. Banjir bandang itu meruntuhkan dinding Ka'bah. Ka'bah Hajar Aswadnya jatuh, rusaklah. Dinding Ka'bah itu rusak. Jadi orang-orang jahiliyah itu ingin memperbaiki. Diperbaikilah, direhab kembali yang lebih kokoh lagi. Kemudian terjadi perselisihan Hajar Aswad itu. Siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad untuk ditempel kembali di dinding Ka'bah? Mereka bersepakat siapa yang lebih duluan masuk masjid. Ternyata yang lebih duluan masuk masjid setiap pagi, setiap subuh adalah Muhammad Rasulullah. Akhirnya dipercayalah kepada Muhammad untuk mengangkat. Muhammad tidak ingin sendiri. Beliau mengambil sajadahnya, salnya, atau lebih besar lagi purdahnya, penutup kepalanya yang kuat dari kain Yaman. Dia letakkan Hajar Aswad itu di atas, di tengah-tengah. Lalu dipanggil ketua-ketua kabilah supaya semua memiliki rasa memiliki. Jadi diangkatlah rame-rame, ditempelkan kembali di pojok Ka'bah. Dia Muhammad Al-Amin, Al-Amin yang jujur. Itu sebelum jadi Rasul. Apalagi setelah jadi Rasul. Ya. Cuma di sini saya ingin ceritakan sedikit tentang bala. Coba lihat tadi, Ka'bah itu sangat keramat, Ka'bah itu sangat suci. Tetapi ketika Allah mengirimkan banjir bandang, Ka'bah itu rusak. Nah, ini harus kita ingat. Kenapa kita harus tekankan di sini? Ketika tsunami, makam Syekh Kuala juga hancur, makam Malikus Saleh juga hancur. Saya sangat awal, hari keempat kami ke sana jalan kaki, hancur semuanya. Kemudian 2 bulan kemudian saya ke Malikus Saleh, juga hancur. Kemudian kami juga, termasuk saya bidang itu, memperbaiki dengan dana APBD. Kita perbaiki makam-makam itu. Itu realita. Kemudian timbul pendusta. Coba, makam Malikus Saleh diangkat oleh Allah ke langit, makam Syekh Kuala diangkat. Itu pendusta. Jangan percaya pendusta. Carilah orang yang siddiq, yang jujur. Ketika kita tunduk kepada pendusta di YouTube itu, akhirnya umat nanti syirik, ya, mengkeramatkan habis-habisan, memuji-muji kuburan-kuburan itu. Katakanlah yang benar. Ka'bah yang paling suci juga hancur, apalagi makam aulia, makam ulama hancur juga. Nah, ini penting, ya, menyelamatkan akidah kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat siddiq itu sifat para nabi, para rasul, juga kita harus siddiq, harus kita ikuti pelan-pelan, walaupun tidak sehebat para rasul. Kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW juga harus jujur. Jangan mengarang-arang cerita agama, nanti generasi yang akan datang akan syirik.
Jangan tambah-tambah. Kalau memang makam Syekh hancur, katakanlah hancur. Kalau makam Malikus Saleh hancur, katakanlah hancur. Jangan ngomong yang tidak ada yang tidak masuk akal, dinaikkan ke langit. Itu tidak ada. Ini penting kita jelaskan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, seorang sahabat Rasulullah juga bergelar As-Siddiq. Itu namanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Nama Abu Bakar yang aslinya Utsman bin Abu Quhafah. Sedangkan Abu Bakar artinya anak gadis, ayah dari anak gadis. Kenapa? Karena satu-satunya istri Rasulullah yang perawan adalah Aisyah, anak dari Abu Bakar. Abu artinya ayah, Bakar, Bikr adalah gadis. Jadi Abu Bakar ayah anak seorang gadis. Nama aslinya Utsman bin Abu Quhafah. Kemudian Allah lewat Rasulullah memberi gelar kepada Abu Bakar itu As-Siddiq, yang membenarkan, yang sangat benar. Kenapa? Karena Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam dari kaum laki-laki, selalu bersama Nabi, hijrah bersama Nabi, membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, maka beliau pantas bergelar As-Siddiq. Bagaimana dengan kita? Kita usahakan pelan-pelan menjadi orang-orang yang jujur. Kalau ada kesalahan, pernah berbuat salah, minta ampun kepada Allah, istighfar. Misalnya waktu ada jabatan dulu, misalnya ada korupsi, kembalikan. Cara kembalikan supaya jangan malu, ya. Cari rezeki yang pernah Anda korupsi, bangun masjid, bangun pesantren, bangun daya, diam-diam minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Tetapi kalau Anda tidak kembalikan uang yang Anda curi itu, sangat susah Anda masuk surga. Susah sekali masuk surga, karena Anda mencuri dulu waktu menjadi pejabat. Itu pertama. Yang kedua, banyak orang tidak jujur. Kekayaannya dengan riba, rezekinya halal, tapi tidak mau makan dulu, meribakan dulu sukanya, kan? Kalau sudah banyak makan riba juga minta ampun kepada Allah. Jangan lagi memakan riba, akhiri riba itu, dan banyak-banyaklah bersedekah kepada kaum duafa, fakir miskin. Kalau Anda belum mampu meninggalkan riba, bersiap-siaplah masuk neraka dulu. Jangan sembunyikan. Manusia tidak tahu Anda makan riba, tapi Allah tahu. Allah tahu Anda tidak pernah menolak bunga bank. Malah Anda bangga menjadi orang kaya. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Itu sifat Rasulullah As-Siddiq, perlu kita ikuti. Yang kedua, sifat Rasulullah adalah amanah. Sangat amanah. Coba bayangkan, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meninggalkan adiknya Sayyidina Ali. Wahai Ali, engkau jangan hijrah dulu, biar saya hijrah dulu. Ini harta saya, kembalikan pinjaman saya sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu musuh, orang Yahudi itu kafir. Tetapi Rasulullah mengembalikan hutang piutangnya juga kepada orang-orang musyrikin. Kembalikan. Itu kejujuran Rasulullah. Kadang-kadang kita terbalik, banyak utang di Aceh lari ke Jawa, banyak utang di Jawa lari ke Malaysia. Itu perbedaan kita dengan Rasulullah. Seharusnya kita meneladani Rasulullah, kita juga harus menjadi orang-orang yang amanah. Salah seorang sahabat Rasulullah yang diberi gelar oleh Rasulullah, dia itu sangat amanah, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Rasulullah, setiap nabi ada umatnya yang sangat amanah.
umatku yang sangat amanah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dimuliakan oleh Rasulullah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita harus ingat Abu Ubaidah di zaman Umar bin Khattab menjadi gubernur di Suriah, di negeri Syam. Kemudian datang corona tahun, ya, beliau gubernur itu syahid kena tahun. Sudah pernah kita ceramahkan. Itu umat Rasulullah, sahabat Rasulullah yang paling amanah, dipuji oleh Rasulullah sendiri. Luar biasa. Sifat para rasul juga Rasulullah yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Nah, ini kita harus jadi bagian dari itu, menyampaikan dakwah, menyampaikan semua, bukan hanya dakwah saja. Apapun yang ada sangkut paut kita harus sampaikan, amanah, janji harus kita sampaikan. Hanya orang-orang munafik yang menolak menyampaikan amanah itu. Rasulullah itu tabligh, semua wahyu, ya, diturunkan oleh Allah kepadanya disampaikan kepada umatnya. Ada juga pendapat sebagian orang, ada wahyu-wahyu khusus, ilmu laduni tidak disampaikan kepada umat, hanya kepada keluarganya saja. Kepada Ali disampaikan, kepada Fatimah, kepada Hasan, Husain, kepada selain itu tidak disampaikan. Itu bohong, pendusta. Kalau ada ulama-ulama yang mengatakan seperti itu ulama pendusta. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun, semuanya disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasulullah menyembunyikan ayat-ayat, Rasulullah berarti bukan seorang rasul. Jadi tidak mungkin Rasulullah menyampaikan semua dari Allah kepada beliau sendiri dan kepada umatnya. Jadi tabligh. Dan kita juga harus menjadi penyampai risalah Rasulullah. Agama ini, ilmu ini jangan disembunyikan, sampaikan kepada umat. Jangan sembunyikan satu ayat pun, jangan sembunyikan satu hadis pun. Nah, sampaikan. Jadilah penyambung lidah Rasulullah untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia, walaupun kadang-kadang pahit di dalam menyampaikannya. Yang keempat, Rasulullah itu bersifat fatanah, cerdas. Kita juga harus cerdas, walaupun kemampuan kita menurut itu. Cerdas Rasulullah itu pilihan Allah. Tentu Allah memilih Rasulnya yang paling cerdas, otaknya, IQ-nya, segala-galanya. Semua wahyu ditanam di dalam dadanya, tidak pernah lupa lagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga diberi oleh Allah jami' kalim, mengucapkan hadis. Jadi kalimatnya pendek, tetapi kalau diuraikan satu kalimat Rasulullah itu sangat panjang. Kemudian Rasulullah juga diberi pemikiran di luar wahyu dan hadis, ya. Rasulullah juga memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi yang tidak mampu dipikir oleh manusia. Katakanlah sebagai contoh, kata Rasulullah, ini agak porno sedikit tidak masalah, ya. Kalau misalnya hubungan suami istri, jadi perempuan lebih duluan puas, itu anaknya laki-laki. Tetapi kalau hubungan intim suami istri, suami lebih duluan puas, itu anaknya perempuan. Setelah diselidiki oleh ahli-ahli kandungan, benar seperti itu. Benar. Kemudian Rasulullah juga pernah menyebutkan hal yang lain yang luar biasa,
yang tidak mampu dipikir oleh manusia, tetapi Rasulullah mampu memikirkannya. Contohnya apa? Contohnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya, buatlah kiblat Masjid Sana'a yang didirikan oleh gubernur Sana'a waktu itu, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkonsultasi dengan Rasulullah di Madinah. Wahai Rasulullah, saya bingung karena sangat jauh Yaman dengan Madinah, dengan Makkah. Ya Rasulullah, saya bingung kemana kiblat, kemana kiblat masjid itu. Lalu kata Rasulullah, buatlah kiblat itu di antara celah dua gunung, puncak dua gunung. Lalu Mu'adz bin Jabal membangun Masjid Sana'a, sekarang Masjid Negara di Yaman. Ternyata pas sekali, luar biasa. Jadi pas, kiblatnya pas, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Itu kecerdasan Rasulullah. Padahal Rasulullah belum pernah ke Yaman waktu itu. Banyak sekali contoh-contoh lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak cerdas, itu dari Yahudi. Orang Yahudi yang mengatakan itu. Orang Nasrani yang menuduh Nabi Muhammad tidak cerdas. Malah manusia, makhluk yang paling cerdas adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibanding-banding dengan manusia sekarang, manusia dulu, manusia yang akan datang. Tidak akan lahir makhluk Allah yang paling cerdas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hanya naik sampai ke planet bulan, planet rendah-rendah dengan bumi. Tetapi Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Siapa bisa menandingi beliau? Ucapan-ucapan Rasulullah sekarang yang dikumpulkan di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain, itu dihafal, dikaji oleh ribuan jutaan manusia, meneliti hadis-hadis Rasulullah itu. Yang menarik, hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Walaupun ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan, itu tidak mungkin diucapkan oleh orang yang bodoh. Hanya orang yang super cerdas yang mampu mengucapkan hadis seperti itu, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Lihat hadis manusia dalam kandungan 40 hari, kemudian berubah 40 hari, berubah 40 hari, jadi nutfah, jadi mudghah, kemudian lahir. Ternyata sesuai dengan ahli kedokteran. Dokter mengatakan Rasulullah lah yang pertama mengucapkan, yang lebih mengetahui tentang ilmu kedokteran itu. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ungkapkan sekarang bahwa Nabi Musa tidak meninggalkan satu kata pun. Orang Yahudi tidak memiliki ucapan-ucapan Nabi Musa kecuali yang ada dalam Taurat. Nabi Isa tidak meninggalkan satu hadis pun, satu kalimat pun kepada orang-orang Kristen. Satu hadis pun tidak ada. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hitung semuanya, hadis sahih saja itu ada sekitar 13.000 hadis. Itu menunjukkan Islam lebih kuat, lebih jaya, lebih hebat. Kenapa juga kita ketinggalan dengan orang-orang lain? Karena kita kurang serius
di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Alhamdulillah.